Pertama hal yang harus Assalamualaikum disiapkan warahmatullahi wabarakatuh. adalah Perkenalkan, nama kunci saya 14, Revan Saputra Pratama dari kelas serta 11 obeng TKR min 2. dan Di obeng sini plus. saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dan fungsi pada sistem karburator. Sebelum kita melakukan pemeriksaan karburator overall segala macam, kita harus menyiapkan alat-alatnya adalah obeng plus dan obeng min serta kunci T14. Dan pertama, di sini kita lihat. Ini adalah saluran bahan bakar yang akan masuk melewati karburator ke sini. Begitu. Hey, Ford. Kalau di sini adalah sensor-sensor dan ini adalah berupa minyak atau berupa stoma. Lalu setelah itu kita akan bongkar bau-bau. Nah, setelah kita lihat di sini, setelah terbuka, di sini kita bisa melihat bahwa ada yang namanya pelampung. Pelampung ini adalah komponen yang berfungsi untuk menyesuaikan apakah si bahan bakar sudah cukup masuk pada floating karburator. Dan itu yang saya tunjuk adalah bor piston. Bor piston ini bertujuan untuk memompa bahan bakar supaya bahan bakar lebih memompa bahan bakar lebih banyak. Dan itu yang saya tunjuk harusnya ada needle pump. Needle pump ini bertujuan untuk menyesuaikan atau membuka dan menutup supaya bahan bakar masuk dan semuanya. Untuk proses overhaul, semua lubang-lubang ini harus kita bersihkan menggunakan carbo cleaner. Supaya apa? Supaya bersih. Seperti itu. Dan setelah itu, lubang-lubang pada bawahnya juga harus kita bersihkan menggunakan carbo cleaner. Seperti itu. Dan ini adalah air bleeder. Air bleeder ini adalah proses di mana bahan bakar dan udara tercampur pada saat posisi langsam yang akan keluar melewati idle port. Dan yang ini itu adalah slow jet. Slow jet adalah tempat di mana udara dan bahan bakar tercampur lalu akan melewati sana pada saat proses kendaraan berkecepatan rendah. Dan itu yang saya tunjuk adalah nozzle akselerasi. Nozzle akselerasi berfungsi saat proses akselerasi terjadi. Itu adalah venturi. Itu adalah venturi primar dan ini venturi sekunder. Lalu, dan itu yang saya tunjuk itu adalah seperti yang terlihat tadi bahwasanya sudah dibuka baut untuk mencabut dari main jet dan secondary jet seperti itu. Dan saat proses kecepatan sedang, si bahan bakar akan masuk melewati main jet, lalu akan masuk melewati venturi, dan di venturi dia akan bercampur dengan udara yang akan disemburkan oleh nozzle. Nah, turun ke bawah. Nah, itu adalah proses pencampuran dan bahan bakar terjadi di venturi primary itu di sana. Lalu begitu pun sebaliknya di sekunder juga akan seperti itu. Tapi sekunder akan berfungsi apabila kecepatannya sedang tinggi seperti itu. Nah, pada secondary, bahan bakar akan melewati secondary jet yang akan masuk ke secondary venturi dan di sana akan terjadi proses pencampuran bahan bakar. Di sana akan disemprotkan oleh nozzle di dalamnya yang akan disemprotkan ke bawah. Seperti itu. Dan yang ini adalah pompa akselerasi. Ini adalah pompa yang berfungsi saat proses akselerasi terjadi. Seperti itu.